sunat al-fajri rakaataini adaan dengan apa atau usolli sunat as-subhi ya rakaataini qobliyatan lillahi terserah ya usolli sunat al-fajri usolli ya niat sholat coba ingsun sunat al-fajri ing sholat sunat fajar rakaataini lawan rakaat adaan hari azan lillahi ta'ala karena Allah atau usolli sunat as-subhi usolli niat sholat ingsun sunat as-subhi ing sholat sunat subuh qobliyatan ali qobliyah ali sakune sholat subuh adaan rakaat lillahi ta'ala ya ada maknanya lillahi ta'ala karena Allah terserah ya bilik saja sholat sunat nah umpama ya sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar ini termasuk sholat sunat rawatib yang maka ya kalau begini ya pulau pakai dari sholat sunat qobliyah subuh pulau pakai kontok karena apa sampai kasih saya sholat sunat qobliyah subuh kalau pakai lawatan waktu Jumat baru pulau pakai itu dan itu jadi ustaz ngomong dan itu lebih betul sampai pulau koman ini gue kata qobliyah subuh karena apa makanya dengan tujuh subuh ustaz pulau dari sholat sunat lebih baik langsung ikut berjamaah karena sholat berjamaah subuh itu pahalanya itu lebih besar daripada sholat sunat qobliyah subuh daripada dengan dulu sholat sunat qobliyah subuh tapi gak iso jamaah lebih baik berjamaah dulu ya sholat berjamaah subuh itu pahalanya paling besar pertama dengan sholat sunat semalam subuh berarti sholat sunat setara dengan sholat sunat semalam subuh semalam penuh yang dinamakan malam itu badalul isyamsi setelah tenggelamnya matahari ya hatta nuril fajr hingga terbitnya fajar yang dinamakan malam itu setelah tenggelamnya matahari sampai apa hingga terbitnya fajar nah, itu namanya malam jadi kalau belum tenggelam matahari belum malam yang namanya lain kan yaumun wa lailatun ya hari dan malam ya. Berjamaah yang dimuliakan Allah ya, kemudian boleh dengan ambil ini ada suatu atau kemudian Ustaz pulau betul dungo pulau udah panggil itu sholat isya pokoknya minimal sedino itu rolas minimal syukur-syukur jenengan sakit nambahin ke rolas ya ngomong ya mau sholat rawatib lima dua rakaat qobliyah subuh mau rakaat kemudian dua rakaat qobliyah zuhur dua rakaat kemudian 4 rakaat setelah zuhur mau 4 rakaat jadi dulu apa bolu jenengan bolu lajeng 2 rakaat ba'dal maghrib 10 2 rakaat ba'dal isya wis rolas ini wajib makan ya rawatib sholat rawatib yang makan nah, kemudian tambah 1 witir dibuat telu minimal syukur-syukur jadi kan membuat ya kita pulau membuat 4 rakaat sebelum zuhur wajib 4 rakaat ba'dal zuhur yang makan itu 2 rakaat sama 4 rakaat saya Ustaz pulau ambil 4 rakaat sebelum asar sholat sunat rawatib qobliyah asar itu boleh makan bukan makan tapi panggilannya besar jadi Rasulullah pernah meninggalkan di sholat sunat 4 rakaat qobliyah asar itu bukan sholat sunat rawatib yang makan tapi golongan sholat sunat rawatib ghairu makan ghairu maknanya tidak atau bukan jadi ghairu maknanya bukan jadi sholat sunat rawatib yang bukan makan yang bukan dibubukkan nah syukur-syukur jenengan nambahi Ustaz atau sholat isyraq 2 rakaat langsung sholat duha 6 rakaat malam itu sebelum zuhur sunat dan zuhur ambil sholat sunah 4 rakaat pada zuhur 4 rakaat sebelum asar 4 rakaat pada maghrib dengan
tidak sekedar 2 rakaat, mumpung pengajian mari maghrib bagian maghrib 2 rakaat, mangko niku salat sunah taubat 2 rakaat, mangko niku salat sunah itu rutin iman 2 rakaat, mari niku salat sunah napa jenenge tasbih 4 rakaat sampai sejenis salat awabin. Salat awabin itu salat sunah antara maghrib sampai isya, namanya salat sunah awabin. Mari setelah isya saya salat sunah lagi 2 rakaat, kemudian salat sunah lagi 2 rakaat, kemudian salat tasbih, salat taubat, salat tahajud, total pakai apa istiqomah. Mari itu semua wakat tapi malam itu enggak wah, saya salah mau baik, lebih baik tidak salah artinya sesuai dengan ya, yang penting istiqomah, gitu. Boleh, tidak saya ambil sunah sehari, Ustaz kalau nggak saya sudah sudah, ya mungkin dijual, pokoknya dijual sholat Quran, dijual kopiah dure, pada dure, ya kayak pokoknya minimal misalkan kita kalau mau sembahyang sunah kopiah dibuat sembahyang subuh, sembahyang subuh tapi bukan kopiah subuh, sembahyang duhur namun sembahyang duhur, sembahyang asar namun sembahyang asar, sembahyang maghrib namun sembahyang namun sembahyang terus tidak mengisah kalau sembahyang sunah kalau masuk rakaat buat pada isya nah hajatnya jenengan jangan ambil 2 rakaat, hajatnya ambil atau salat sunah mutlaknya di pada isya pada isya 2 rakaat, kemudian salat sunah taubat 2 rakaat, di mana itu salat sunah tasbih kan 4 rakaat wis bolu nanti salat tasbih dengan salat sunah hajat 2 rakaat untuk witir bolu kali 10 kan bolu kali 10 kan wis 10 nanti itu salat witir itu wis 13 artinya sudah melebihi 12 banyak kan minimal tidak sadar minimal ambil dari usahakan salat sunah itu 12 tahun syukur-syukur jadi kan bisa jumo belum salat sunah jadi minimal sehari semalam 50 rakaat 33 ditambah 17 itu 50 rakaat syukur-syukur saudara jumo 1000 rakaat saya tadi saya dalam izin dunia dan jadi itu biasa sholat sehari semalam itu sampai 1000 rakaat terus kemarin sama jadi setelah sholat Allah dia sholat sampai subuh sampai fajar berjalan kalau apa contoh ini mabuk nyuruh singkat-singkat tapi si istiqomah pada itu mabuk belum malu kerja daki di wong iki nanti daki apa pun berjaya kemuliaan Allah ya Allah ya Karim nah ya Allah ya Karim kemudian itu disuruh bisa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah liman sholat pada tasbihatan rahimah paling rahmat sallallahu Gusti Allah imran ing wong suci sholat kang kurun sholat sempurna tegese sholat sunah nggih dan asli ing dalam sadurunge mlaku sholat asar arba'an kelawan sholat sunah pertama siapa orang yang suka sholat sunah pada asar jadi sadurunge sholat fardu asar jenengan mlakone sholat sunah nggih namine sholat sunah kemudian asar lek sholat sunah bagian asar betul nggih boleh makruh tahrim makruh yang sampai haram melakukan sholat sunah setelah asar kalau makanya dia biasa bagian syukur kecuali yang motor setelah belum hari asar motor sholat dulu kalau dari bulan itu motor yang wajib orang yang nggak boleh itu sholat sunah sholat sunah rawatib ini ya kata boleh sholat sunah mutlak yang mempunyai waktu makanya tidak ada sholat
setelah sholat subuh atau setelah sholat asar, kecuali sholat sunah tertentu, untuk itu sholat sunah mutlak atau sholat sunah yang sababnya belum terjadi. Mau jenengan Arab belum umroh berangkat atau omah kali asar, maka jenengan tidak disunahkan sholat sunah isyarat. Karena apa? Sholat sunah isyarat, sholat sunah karena bepergian itu ada setelah asar. Dan setelah asar tidak diperbolehkan atau makruh tahrim magailok yang sampai taraf haram, namanya makruh tahrim. Nah, setelah sholat asar makruh tahrim sholat sunah mutlak atau sholat sunah yang sababnya belum terjadi. Dan mau bepergiannya belum terjadi. Gitu. Bila dengan umar, berangkat haji, berangkat setelah pulang di Surabaya, berangkat pulang nanti membayar asal sholat sunah isyarat, terus ini bisa dari berangkat umroh. Oh, kalau itu kejadiannya setelah asar, Anda tidak disunahkan. Karena setelah asar tidak disunahkan sholat sunah yang sebabnya belum terjadi atau setelah subuh. Jadi dulu. Nah, kecuali di Mekah. Kalau di Mekah, di tanah suci Mekah, baik itu di Masjidil Haram atau di luar masjid, di hotel, ya, selama di situ di area tanah suci Mekah itu bukan Mekah itu semuanya namanya tanah suci. Jadi, nah itu jenengan tidak apa-apa. Kalau di Mekah tidak bilang hukum makruh tahrim sholat setelah sholat subuh, sholat ketika waktu istiwa ketika bedung karena tadi pasti dengan langit, dan sholat setelah asar. Di sini hukum tidak berlaku, artinya hukum makruh tahrim tidak berlaku. Tapi selain di tanah suci Mekah, maka berlaku di Madinah. Kenapa kok di tanah suci Mekah tidak berlaku? Karena tanah suci Mekah itu Suratul Arab, Udri bumi, tepatnya di Ka'bah itu. Makanya bikin kiamat Ka'bah itu jangan. Mulai bis dan biru dan mesti mati. Bumi dan biru dan mesti hancur. Sekolah apa? Mana orang itu dirusak mesti dijatuh. Mana orang itu biasanya dan berisi kulit ngawur dapatnya kan. Akhirnya orang coba kan nggak diutur, kan diutur itu sekarang. Wongnya istilah berisi sepuluh ngawur, tapi dia lainnya tatanan berubah. Karena itu di sana Joko ya. Ada pengangan itu termasuk awal pengangan itu. Pengangan oleh itu, tapi yang penting ojo ketok itu. Ya mau itu kan awalnya seluruh badan harus tertutup, kecuali wajah dan tangan. Ketika sholat pun demikian. Pengangan ketika sholat atau di luar sholat, awalnya pengangan itu banyak sholat antara betul sampai dan makanya dengan saluran atau OT apa seperti itu ya atau apa itu ya itu baik itu bahaya makanya kalau mungkin upah besar upah udele itu upah bekas udel kering itu bisa membuat obat itu nggak pakai lorong biar nggak sawan biar nggak kamar panas udele ini apa sih bahan kucing. Oke, dia ngomong harus kita terus, kus garing kita diambil. Gak bisa yang itu dua. Boleh seperti kalau ketika ini banyak kekumpulan di diri mengencer, bahkan dosa seperti itu. Jadi itu gak salah, mandat penyebab sama. Karena jadi kan nggak diusut, jadi nggak terkontaminasi. Tapi yang gede itu nggak akan terkontaminasi. Justru itu yang membuat kontaminasi itu juga terkontaminasi. Makanya sebelum kita berbicara nggak mati percuma. Makanya mau aja, ya ruk ya pakai kok. Itu makanya harus dulu ya. Jadi harus disubuh secara Islam. Pengobatan secara Islam itu namanya ruk ya pakai kok. Untuk rukyah, yang mana dia rukyah kemudian
Tapi ruh ya pakai kof itu maknanya pengobatan. Nyuwun, bahasa Jawa itu nyuwun. Oh ini diruh ya, disuwun. Masalahnya itu keren itu diruh. Ya, jadi merukyah anak kecil itu lebih mudah daripada merukyah orang dewasa. Ada ciri mungkin tambahnya buatannya bismillah, angin kembung, dikei bawang tuh, bawang rapang, gula dirasakan parah. Kalau gede, sama coba kayak hotel bismillah, sudah bawang putih, hotelnya akan diusung, akan makan, berhasil, kacau, jelas. Gimana? Iya. Yang penting kan ini kan gampang. Yo, amin bulan bismillah, bismillah, Bini Robina kemarin ini berapa di rumah terus kayaknya itu saya itu sekarang apa bukan arek kembung kayak itu bersama untuk coba yang gede dia yang gede mana mungkin dia itu wis kandel wis kakek duso memang tambah rotan makanya mana rotan itu kendel waktu lama di pasar mudah bahkan asal itu terminalnya setan mulai terkontaminasi dengan banyak setan itu semakin makanya semakin dia jernih hatinya semakin dia istilahnya aura positifnya semakin muncul maka ya semakin aura negatifnya semakin dia karena nambah dulu biasanya ayo sholat 5 waktu ini cukup biar dirinya sendiri itu yang ini karena pas sholat 5 waktu membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, kemudian sering ke masjid, ini semuanya adalah sebagai husnul, sebagai dari segi dini, sebagai emengnya WD. Makanya dengan kita sumpah sembahyang sunnah, minta tunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah perjuangan yang kafe enggak sumpah karena ketika di kafe mungkin enggak sumpah mulai lagu buta gitu jangan ditanya di mana engkau sekarang mulai lagu sabu koyo ingat teman-teman kok kafe sumpah mana enggak dong berarti duitnya wis entek itu namanya penyelesaian sesat dan itu cara setan itu tidak bisa menyelesaikan. Setan itu cuma bisa menipukan dengan sesat. Makanya sama yang bisa menyelesaikan itu adalah Allah. Semua urusan itu yang bisa menyelesaikan. Maka kita harus kembali pada jalan Allah. Mungkin ayo kembali ke jalan setan. Bahaya. Biasanya ya kembali ke jalan setan karena menuruti orang nafsu, orang makan, orang egois, orang gengsi. Nah, makanya termasuk prinsip diri selain menjaga sholat 5 waktu adalah usahakan Anda bisa sholat sunnah sehari semalam minimal 12 rakaat ditambah 1 rakaat sholat witir. Sholat witir itu saya usahakan tidak meninggalkan walaupun saya coba pakai kalau malam saya coba pakai dengan berjalan paling gede. Terus kalau begini kalau suasana rakaat, maka itu setelah mikir saya rakaat pun, banyak saya jalannya meninggalkan sholat itu. Karena apa? Abdul Nawafil itu sholat witir. Paling utama-utamanya sholat sunnah itu hakikatnya adalah sholat witir. Makanya Rasulullah kalau bisa akhir lailatul bil witri, akhirkan malammu dengan sholat witir. Makanya sholat witir itu sunnahnya diletakkan di akhir malam, sunnahnya. Tapi kalau daripada dengan keturun, lebih baik saat dulu itu witiran di sisi umum keturun betul sembahyang, yang wis ganti witir itu bersihkan. Jadi tidak api witir diletakkan di akhir. Artinya di akhir malam hari sembahyang. Ini untuk tutup kali witir, maka sebagaimana biasanya menjadi kali ada subuh. Nah, perjalanan yang kemudian
sebelum asar itu bukan termasuk sholat sunat rawatib yang mengangkat. Tapi walaupun tidak mengangkat, ini sukalah Anda sholat sunat qabla asar, ya sebelum asar itu 4 rakaat sholat sunat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fadilahnya, keutamaannya, atau manfaatnya, atau fungsinya. Siapa orang yang suka sholat sunat 4 rakaat sebelum sholat asar, ini akan mendapat rahmatnya Allah. Ini sih jauh kan. Jadi, wong akan mendapat kasih sayang Allah. Jadi, atau setidaknya ambil 2 rakaat, setidak-tidaknya ambil 2 rakaat, setidak-tidaknya. Tapi kalau bisa ini di akhir malam hari sedaya bengi mungkin tutup kali pikir maka sebaik mana biasanya menjadi hari ada subuh. Nah, perjalanan yang kemudian ini dari Rasulullah sukalah juga walaupun sholat sunat 4 rakaat sebelum asar ini bukan termasuk sholat sunat rawatib yang mengangkat. Tapi walaupun tidak mengangkat, ini sukalah Anda sholat sunat qabla asar, ya sebelum asar itu 4 rakaat sholat sunat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fadilahnya, keutamaannya, atau manfaatnya, atau fungsinya. Siapa orang yang suka sholat sunat 4 rakaat sebelum sholat asar, ini akan mendapat rahmatnya Allah. Ini sih jauh kan. Jadi, wong akan mendapat kasih sayang Allah. Jadi, atau setidaknya ambil 2 rakaat, setidak-tidaknya ambil 2 rakaat, setidak-tidaknya. Tapi kalau bisa terus kalau bisa ojo nanti gak tahu belas. Kalau bisa ojo nanti gak tahu belas. Kita belum gak tahu sebenarnya kenapa belas asal. Tahu. Jadi minimal yang menjawab Rasulullah Anda pernah mengerjakan walaupun 1 kali. Makanya Rasulullah kalau sholat tasbih kerjakan tasbih kalau bisa tiap hari. Kalau tidak bisa minimal 1 minggu sekali. Kalau tidak bisa minimal 1 bulan sekali. Kalau tidak bisa setahun sekali. Kalau tidak bisa ya seumur hidup gitu walaupun tidak wajib, tapi kita pernah mentasbihkan Allah dengan sholat. Tasbih itu memasukkan gitu. Makanya kalau tasbih itu dasar sekali. Kalau ada punya hajat yang besar, sholat taubat, ya sholat taubat dulu 2 rakaat, sholat sunat taubat di rakaat ini. Saya ini asal sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Kemudian baca Fatihah, setelah baca Fatihah sholat taubat itu baca ya ayyuhal kafirun. Tapi tidak harus. Kalau Ustaz tidak hafal ya ayyuhal kafirun, ya baca surat yang apa. Yang penting jangan baca surat Jumat. Untuk jangan surat apa? Surat Al-Quran, surat cinta apa? Kalau kita lari macam-macam, pahami surat kita, lari macam-macam, pahami surat cinta. Maksudnya surat Al-Quran yang apa? Apalagi dulu. Cuma kan kalau itu, ya. Setelah Fatihah itu rakaat pertama baca ya dulu 1 kali. Kemudian rakaat keduanya setelah Fatihah baca satu kali. Kemudian juga salam, kemudian baca istighfar sekalian. Kalau baca sayyidul istighfar apa-apa. Allahumma la ilaha illa anta rabbani wa nabtuka wa la alika wa bika mastaqatu a'udzubika min syarri ma sanatu mabulaka bi imanika ya wa a'udzubi rabbil kalau tidak apa bisa baca istighfar. Setelah taubat atau langsung setelah taubat kemudian sholat tasbih. Sholat tasbih itu 4 rakaat. Setelah tasbih baru sholat hajat. Setelah itu Anda syukur minta nanti kepada apa yang kita insya Allah
itu sholawat dulu sebelum. Sebenarnya boleh, boleh. Cuma yang kalau dia kita itu sholawat dulu sebelum. Allah SWT dari sebelum Muhammad 10 kali, kemudian tasbih plus al-Qur'annya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu diulang sampai 10 kali. Jadi sholawat nanti di atas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu diulang 10 kali. Dikasih 7 cukup ya. Ya, kemudian subhanallah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu diulang 10 kali. Kemudian baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu terkena nama Tuhan satu jaga dibaca satu. Kemudian sambil sujud berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati apa yang dirasakan. Kemudian berdoa dalam hati apa yang Anda rasakan. Kemudian kamu dari sujud assalamualaikum. Anda sudah sujud syukur. Dapat pahala sujud syukur. Selain dapat pahala, insya Allah apa yang Anda minta akan dikabulkan. Untuk ini asal ini jadi cuma ketika Allah mengabulkan ada yang cepat, ada yang lambat, ada ketika dikabulkan ketika Anda sudah dalam barzah, bahkan ada yang dikabulkan ketika Anda sudah di dalam akhirat. Itu semua hak prerogatifnya Allah. Dan Allah nggak tahu itu. Ada orang itu minta kaya, kalau Allah diberi kaya di akhirat, dia tidak diberi kaya di dunia. Kenapa? Kalau dia diberi kaya di dunia, dia akan sombong. Justru dia tidak akan beri. Misalnya Allah mau. Itulah perjalanan yang punya Allah. Mansulah barokatnya bagi Allah. Mungkin ada yang mau menanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan dari kita mengenai sholat istisqa. Nah, bagaimana kita itu sudah bisa fokus supaya bisa khusyuk dalam sholat. Soalnya kadang-kadang kita sudah takbir Allahu Akbar, tapi pikiran kita itu tidak bisa fokus ke Allah. Itu triknya bagaimana? Solusinya bagaimana supaya bisa khusyuk dan tumanina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat, tujuan sholat itu bukan khusyuk. Khusyuk itu bukan tujuan sholat. Khusyuk itu bukan tujuan sholat. Tujuan kita sholat itu menyembah Allah. Ya. Kemudian menyembah Allah itu nanti kita berusaha fokus menyembah Allah. Lah tumanina itu berdiam diri. Makanya secara itu saya bagi tumanina itu pokoknya berdiam diri. Gerakan kita antara gerakan satu dengan gerakan lain harus diselingi dengan tumanina. Jadi berdiam diri ketika rukuk, berdiam diri dulu ketika rukuk. Ya, berdiam diri itu seukuran berapa? Seukuran waktu yang kira cukup untuk dibaca membuat tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Nah, itu 3 detik. Jadi ketika Anda rukuk 3 detik itu sudah tumanina. Jadi Allah Akbar, subhanallah. Kemudian ketika rukuk disunahkan membaca tasbih. Membaca tasbihnya subhana rabbil a'la atau subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, itu membaca tasbihnya sunnah. Itu kalau yang mainah banyak yang bisa ngerti. Nah, kemudian khusyuk itu dari kata-kata khusyuk, maknanya takut kepada Allah. Jadi kita sholat itu harus dijual dengan rasa takut. Ya, selain DP tawaduk kepada Allah. Maka caranya Imam Ghazali ini maka caranya bagaimana biar kita khusyuk? Maka satu, jadi koyok sampai sholat itu Gusti Allah yang harus sampai. Walaupun hakikatnya Gusti Allah dan dari koyok akal kita ya. Nah, jadi apa itu Islam yang ada wong sing kita hormati atau orang yang kita sembah atau zat yang kita sembah atau orang yang sangat maha itu
ada dalam akal kita. Gitu. Atau kalau tidak demikian, sholatlah kau seakan-akan kau itu dilihat Allah di sisimu. Makanya kalau ditanyakan oleh Muhammad Allah di mana? Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Jadi kalau kita merasanya gitu, Allah itu bersama kita. Maka mau tidak mau, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita anukan, itu akan ditahu oleh Allah. Makanya pokoknya sudah berusaha fokus. Nah, kemudian biar Ustaz saya sudah berapa banyak saja gangguan. Biar kita mempan dari gangguan, mempan kita harus punya fisik. Maka bacalah ta'awudz sebelum sholat dan bacalah Qul itu urutan imam kalau kita beda itu. Makanya saya kalau saja mau saya kan baca A'udzubillahi minasyaitonir itu kita mohon perlindungan diri dari gangguan setan yang diranja, gitu yang dilarang. Pengganggu itu namanya setan. Pengganggu itu ada dua, ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia, ada dari golongan api. Makanya ketika sholat api mohon di share lah, dia tidak mengganggu, itu loh. Jadi seperti ibu jenar mobil, itu akhirnya kalau donanya itu kan, nanti yang mau akhirnya donanya akhirnya seperti bojol mobil, akhirnya sebenarnya kalau kamu bojolnya mobil, bagi kasus, tidak boleh ketika sholat tidak boleh mengganggu pada sholat. Jadi banyak cara, cuma semuanya itu perlu dilatih. Kalau kita sudah sering latihan. Kemudian jangan dibuat beban khusus jangan dibuat beban. Kalau kita buat beban seakan itu berat, maka setannya mandar sama. Terus yang bukan enteng ini juga musuh saya harus tahu enteng. Justru kalau enteng jangan ada beban. Kalau dikata saja jenengan belajar ketika pertama belajar itu kan koyo beban sepaneng. Justru sepaneng atau kayak saya. Tapi santai tabrak kalau mau sesuai kan gini benar. Lihat orang yang lihat itu karena orang satu sudah biasa, kemudian dia tidak kuat. Orang demikian, sholat itu lebih sedikit. Atau jenengan misalnya sedikit itu tidak berubah. Kalau tidak berubah, aman. Justru kalau kita membuat beban, setan itu senang. Makanya ada orang yang bilang, apa kau coba? Yo, aku prank setan. Aku khusus masuk setan itu orang bodoh. Aku tak dulu itu bodoh sampai awal mana juga. Iso ya makanya ini guyonan atau lagi ngopek setan. Makanya maka sebelum sholat buat riset diri. Salah satunya membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir A'udzubillahi itu kan mohon perlindungan kepada Allah. Coba sama kalau saya mau ngaji, saya tidak sadar dengan bismillah. Maju saya sadar dengan A'udzubillahi. Kenapa? Karena setan mau makan yang boleh perlu nama A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu insya Allah itu bukan masalah. Jadi sering baca A'udzubillahi. Makanya saya kalau baca Al-Fatihah itu mesti A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini orang masuk bismillah. Yang berisiknya masing-masing terserah. Tapi kalau saya lebih suka A'udzubillah. Karena ketika tidak itu butuh fokus. Ketika saya berpikiran terganggu oleh setan, kemudian saya kalau baca A'udzubillah, walaupun anak-anak rame itu saya tidak merasa terganggu. Tapi kalau setan mengangkat anak-anak rame, saya merasa terganggu. Tapi kalau sudah saya berpasrah diri kepada Allah, ya maka saya sudah berlindung kepada Allah. Walaupun anak rame itu hakikatnya yang membuat adalah Allah. Sehingga saya tidak terganggu. Kalau lihat kaji ada anak rame berapa? Anak kan kayak itu orang rame baik. Anak orang rame terus rame. Nanti mau pulang ngaji, ya orang rame, pulang nggak tahu mereka. Karena kamu sebelum kepada Allah singgali awal orang rame singgali hakikatnya gusti Allah. Kayak soal ngomong deh, sama di soal mulai soal deh benar. Hakikatnya kalau si ngomong ini gusti Allah. Gini, ya seluruh akal kita hakikatnya
seluruh pekerjaan kita, perbuatan kita itu adalah hakikatnya yang menggerakkan adalah Allah. Tapi kita tidak boleh mengandalkan barang yang jelek kepada Allah. Kalau nyolong ini Pak polisi, kalau Allah, kalau bertekar, kalau apa? Karena kita tidak boleh. Terus itu segala perbuatan itu yang menggerakkan Allah. Ulang nyolong sih geraknya bumi Allah, tetapi kau jadi ternyata kamu ini benar. Nah, lihat kejadian kalau lihat kalian kalau soal kebebasan tapi akhirnya tetap Allah kan sesuai dengan kehendak nafsu. Jadi mengikuti Allah itu. Karena mau oke kan mau. Tapi dia resiko tanggung sendiri. Boleh. Jadi salah satu caranya yang khusyuk, pokoknya saat demi sholat. Selama mau, misalkan baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Nas, Bismillah, basi teman. Jadi kuasa mencukupi sudurinas. Itu salah satu doa dari ayat Al-Quran yang membuat kita punya prinsip diri dari gangguan syaitan yang menyebabkan kita tidak khusyuk. Sajane wong gak khusyuk kuwi enake. Dengan kehilangan apa-apa, jadi anu jam lali sangat saya lagi. Jadi aku dari itu dia, nanti sedang Allah Akbar. Oh iya, dari kono. Jadi ini pas sembahyang. Lah itu ada utamanya. Wong gak khusyuk kuwi utamanya. Coba lihat wong khusyuk kan. Kenapa kalau dari itu? Kenapa Sayyidina Umar bisa dibunuh oleh Amrul ketika sholat? Jadi ketika sholat khusyuk. Karena Sayyidina Umar kalau sholat sangat khusyuk. Dan sahabat-sahabat di belakang beliau sangat khusyuk. Kamu mestinya dulu orang yang tua. Sayyidina Umar kan imam gitu. Kan tidak mungkin. Jadi kalau ngomong makanya, dan ketika sujud semua kabeh sholat seperti khusyuk. Saking khusyuk sampai enek wong teko arep bunuh. Sayyidina Umar bin Khattab tidak ada yang tahu. Makanya masyhur kalau Sayyidina Umar itu kalau anak-anak ini kenapa? Jauh itu pas tepat aku sembahyang. Sayyidina. Jadi kalau dia sembahyang ini hanya kepada Allah mutlak. Jadi cocoknya mengelola itu tingkat khusyuk yang paling tinggi itu bisa sudah hanya sedikit menabi. Tapi yang mau tingkat itu diberikan orang sekarang berarti. Ini mami saya khusyuknya lalu orang ada. Lorene. Saking khusyuknya sujud aja sampai kodamnya bayar kamu sampun sampai udah mulai kita sakitnya kata Isya kalau gitu. Ketika anda makanya Sayyidina Ali keliling ketika anda jadi imam maka wajar-wajar ojo cuma boleh diri dan itu pasti ngumpul dari pokok dari tahu dan imam itu masyarakat dari bulan ini yang saya baca Yasin saya dari saya sudah tahu kita awal-awal itu tidak. Jadi ketika Allah amin. Saya baca Yasin sampai apa? Dan itu saya lupa kalau saya jadi imam. Gitu. Akhirnya orang bilang, kamu jadi imam, masya Allah, saya lupa pada itu di sholat. Dan yang mau maju, sakit makanya nggak boleh. Ketika kita berpikir kepada Allah harus sholat. Itu artinya harus sholat. Nanti ya. Jadi khusus sing pas-pasan harus sakit. Karena khusus itu lagi kan bujur nih. Bujur ada pokok. Pak, akhirnya sampai. Aku saking khusus gak perlu sholat nak. Anaknya sampai beda motor. Jadi ya, enek usaha kayak kelas itu sesuai dengan kelas masing-masing. Kita khusus ngurus termasuk alhamdulillah. Sudah. Halo Pak Kau, bener ya? Khusus lain. Sebelah kok dari imam. Lepas kok jenengan pokok guys, pokoknya kedua. Selesai. Oke, jenengan masuk kemudian imam salam. Kemudian jenengan ada. Akhirnya jenengan kan otomatis sudah diri kan. Kemudian saya musuhnya dijeblek gak ngerti. Jadi akhirnya gak keren mak. Mau, wah ini imam khusus tadi. Kok sawu pirang keren mak. Ya, akan khusus ya kata
manusia. Ada kalau khusyuk memang gak elok, berlalu lagi. Mana orang khusyuk lalu dikait. Pada kalau nyanyi biar ada masuk akal. Terus pokoknya pacar-pacar, pokoknya dulu pokoknya jangan jadi beban. Pokoknya jangan sesuatu yang tidak ada beban itu akan lain. Jelas? Padahal juga. Betul, apa sih jadi sifat? Kayaknya boleh. Terus kalau mana udah tahu apa yang sesuai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين